Anda masih bersama kami dalam Presisi Utama. Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau menerbitkan daftar pencarian orang untuk 2 tersangka kasus penipuan dan penggelapan yang menimbulkan kerugian korban hingga 19 miliar rupiah lebih. Kedua tersangka diduga saat ini berada di Singapura. Polresta Barelang menggelar konferensi pers penerbitan daftar pencarian orang, pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta tanpa hak memiliki peluru, amunisi, senjata api. Konferensi pers yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono dilakukan di Mapolresta Barelang pada Selasa 17 Oktober. Penerbitan DPO atas nama tersangka Johannes dan Teddy Johannes yang sebelumnya sempat ramai dengan laporan perlindungan konsumen yang ditangani di Treskrimsus Polda Kepulauan Riau. Diduga keduanya berada di Singapura. Kerugian akibat perbuatan kedua tersangka menimbulkan kerugian pada korban hingga 19,5 miliar rupiah. Untuk kronologis kejadian yang di penggelapan yang kami tangani, jadi pada tanggal 16 Agustus 2023 itu dari korban, yaitu rekan bisnisnya dari saudara Teddy Johannes, yaitu saudara Joni, ini melaporkan rekan bisnisnya, yaitu saudara Teddy Johannes, yang mana singkat cerita bahwasannya si partnernya ini, saudara Teddy Johannes ini menggelapkan sertifikat ruko yang mana ruko tersebut sudah dilunasi oleh pelapor, ya. Jadi di sini yang digelapkan adalah sertifikat. Sementara pelapor atau korban di sini sudah melunasi sebagaimana yang sudah disepakati. Polresta Barelang menghimbau kepada kedua tersangka untuk segera menyerahkan diri. Jika tidak, Polresta Barelang akan melakukan jemput paksa melalui perwakilan yang ada di Singapura. Para tersangka dikenakan pasal 378 KUH Pidana dan atau pasal 372 KUH Pidana tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Humas Polresta Barelang Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Polsek Lubuk Baja Polresta Barelang berhasil mengungkap kasus penempatan pekerja migran ilegal ke Malaysia. 4 orang korban yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur berhasil diselamatkan dan 2 orang pelaku berhasil diamankan. Dua orang pelaku pengiriman pekerja migran ilegal yakni HE berusia 49 tahun dan NB berusia 48 tahun berhasil diamankan personel Polsek Lubuk Baja Polresta Barelang. HE dan NB diketahui akan mengirimkan pekerja migran ilegal yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur untuk dipekerjakan ke Malaysia. Pengungkapan kasus pengiriman pekerja migran non-prosedural tersebut berawal pada 19 September 2023. 4 orang korban dan pelaku NB diamankan anggota Polsek Bandara Hang Nadim, Batam. Polsek Bandara Hang Nadim kemudian menghubungi Polsek Lubuk Baja untuk melakukan pengembangan kepada pelaku HE di wilayah Lubuk Baja. Berdasarkan keterangan para pelaku, keempat korban akan diberangkatkan ke Malaysia dan pelaku mengambil keuntungan Rp300.000 per orang. Modus mereka yang pertama pelaku atas nama inisial HE menggunakan pelaku inisial NS untuk melakukan penjemputan yang sudah diatur oleh saudara NS di yang saat ini DPO yang berada di Surabaya sebanyak 4 orang. Jadi untuk dijemput di Bandara Hang Nadim, Batam. Dari pengungkapan kasus ini, selain menyelamatkan korban dan mengamankan pelaku, penyidik Polsek Lubuk Baja juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 2 unit ponsel, paspor, serta boarding pass. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 81 Jungto, pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2004 tentang Cipta Kerja Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV.
Seorang insinyur di Jember menjadi tersangka kasus korupsi kredit fiktif senilai 10 miliar rupiah. Modus tersangka yaitu mengajukan kredit melalui program KPPE untuk 32 kelompok tani. Polres Jember menggelar konferensi pers kasus korupsi kredit fiktif KKPE yang melibatkan seorang insinyur berinisial NCM yang beralamat di perumahan Argo Puro Kaliwates, Jember. Dalam melaksanakan aksinya, tersangka tidak sendirian. Ia bekerja sama dengan tersangka lainnya dengan inisial PPH yang bekerja sebagai analisa Bank BRI dan juga RK selaku administrasi kredit BRI. Ketiga tersangka menggelapkan uang senilai 10 miliar rupiah dari hasil mengajukan kredit fiktif. Kasat Reskrim Polres Jember AKBP Abid Uwais Kornain menyatakan bahwa modus pelaku adalah mengajukan kredit melalui program KKPE untuk 32 kelompok tani yang ternyata fiktif. TSK PPH ini sengaja membuat analisa kredit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan cara tidak melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan ataupun kelompok tani sebagaimana tertuang pada dokumen pengajuan kredit. Terus tersangka ketiga itu untuk modusnya sendiri yaitu dengan sengaja turut meloloskan pengajuan kredit yang mengatasnamakan kelompok tani yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Untuk total kerugian negara dari hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Januari 2018 dari tahun 2011 sampai dengan 2013 senilai total 10 miliar 983 juta 198.192 rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka terancam hingga 20 tahun penjara dan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi. Tim Humas Polres Jember Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Utaba akan segera kembali.